Kalau Bapak Ibu sekarang sedang berada di usia 60 tahun ke atas dan merasa bahwa gairah atau kemampuan dalam berhubungan suami istri mulai menurun, mungkin saja penyebabnya bukan hanya karena faktor usia, tapi bisa juga karena makanan yang setiap hari Bapak Ibu konsumsi. Dan tahukah Bapak Ibu, ternyata ada beberapa jenis sayuran yang secara mengejutkan justru bisa menurunkan bahkan membunuh ereksi, terutama bagi pria lansia. Ini bukan berarti sayuran itu tidak sehat ya, tapi kalau dikonsumsi terlalu sering atau tidak tepat, bisa berdampak buruk pada kesehatan seksual. Nah, hari ini kita akan bahas dengan santai tapi lengkap tentang macam-macam sayuran yang diam-diam bisa menjadi pembunuh ereksi di usia lanjut. Jadi silakan duduk santai, sambil ngopi atau ngemil, mari kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani usia emas dengan penuh rasa syukur. Saya senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu semua dalam video kali ini, yang mungkin bisa dibilang cukup sensitif tapi sangat penting untuk diketahui. Karena kesehatan bukan cuma soal jantung, tekanan darah, atau kolesterol, tapi juga soal bagaimana menjaga kualitas hidup, termasuk hubungan suami istri yang harmonis, terutama buat bapak-bapak usia 60 tahun ke atas. Dan jangan salah, masih banyak kok pasangan lansia yang punya kehidupan seksual yang sehat dan bahagia. Asal tahu caranya, termasuk tahu makanan apa yang sebaiknya dihindari. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Sayuran apa saja sih yang bisa mengganggu atau bahkan membunuh ereksi pria lansia? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kubis. Baik itu kubis putih maupun kubis ungu. Sayuran ini memang kaya akan vitamin C dan serat. Tapi dalam jumlah berlebihan, kubis bisa menurunkan kadar hormon testosteron karena kandungan zat goitrogen di dalamnya. Goitrogen ini bisa mengganggu fungsi kelenjar tiroid yang berperan besar dalam mengatur hormon tubuh, termasuk hormon seksual. Akibatnya, pria bisa mengalami penurunan gairah dan kesulitan mempertahankan ereksi. Lanjut ke yang kedua, yaitu kedelai dan olahannya seperti tahu dan tempe. Nah, ini mungkin mengejutkan karena tahu tempe adalah makanan khas Indonesia yang sering kita makan. Tapi kedelai mengandung fitoestrogen, zat yang meniru hormon estrogen dalam tubuh. Kalau pria mengonsumsi terlalu banyak fitoestrogen, bisa terjadi ketidakseimbangan hormon yang membuat produksi testosteron menurun. Akhirnya, fungsi seksual pun terganggu. Bukan berarti harus berhenti makan tahu tempe ya, tapi perlu dikontrol jumlah dan frekuensinya. Berikutnya adalah bayam. Sayur yang satu ini sering disebut superfood karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Tapi ternyata, bayam juga tinggi oksalat. Oksalat ini bisa mengikat kalsium dan magnesium dalam tubuh, yang dibutuhkan untuk sirkulasi darah yang baik. Padahal, aliran darah yang lancar itu penting banget untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Jadi kalau terlalu sering makan bayam, bisa-bisa aliran darah ke organ vital jadi kurang optimal. Lalu ada juga daun pepaya. Ini termasuk sayur yang pahit, tapi banyak digemari karena dipercaya bisa membersihkan darah dan meningkatkan nafsu makan. Tapi di sisi lain, kalau dikonsumsi terlalu sering, daun pepaya bisa membuat otot-otot di pembuluh darah jadi lebih tegang. Ini menyebabkan tekanan darah turun secara drastis dan bisa memengaruhi ereksi, terutama pada pria usia lanjut yang sensitif terhadap perubahan tekanan darah. Kita lanjut ke seledri. Sayur ini sering digunakan sebagai penyedap alami, bahkan dianggap bisa meningkatkan kesuburan. Tapi seledri juga mengandung senyawa yang bisa memengaruhi produksi hormon testosteron jika dikonsumsi berlebihan.
Selain itu, seledri bisa memperbesar pembuluh darah secara tiba-tiba yang mungkin tidak cocok untuk pria yang punya masalah jantung atau tekanan darah rendah. Efeknya bisa membuat lemas dan menurunnya kemampuan ereksi. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah terong. Meskipun terong enak dibuat balado atau lalapan, ternyata terong mengandung senyawa solanine yang bisa mengganggu sistem saraf jika dimakan terlalu sering. Sistem saraf yang terganggu ini akan berdampak langsung pada kemampuan tubuh dalam mengatur respon seksual. Selain itu, solanine juga bisa menyebabkan peradangan ringan yang mengganggu sirkulasi darah. Sayuran lainnya yang harus Bapak Ibu waspadai adalah brokoli dan kembang kol. Meskipun dua sayur ini sangat bagus untuk detoksifikasi dan tinggi antioksidan, mereka juga tinggi zat goitrogen seperti pada kubis. Kalau dikonsumsi berlebihan, bisa menghambat produksi hormon tiroid dan menyebabkan ketidakseimbangan hormonal. Efeknya bisa menurunkan libido dan mengganggu ereksi pada pria usia lanjut. Berikutnya adalah ketimun. Sayuran yang satu ini memang menyegarkan, apalagi kalau dimakan mentah atau dijadikan lalapan. Tapi ketimun juga tinggi air dan rendah kalori. Kalau terlalu banyak makan ketimun, bisa menyebabkan penurunan energi dan tekanan darah. Untuk pria lansia, kondisi seperti ini bisa membuat tubuh cepat lemas, tidak bertenaga, dan akhirnya berdampak ke kemampuan ereksi. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun semua sayuran yang saya sebut tadi itu termasuk makanan sehat, tapi tetap harus diperhatikan cara konsumsinya. Jangan sampai karena ingin sehat, malah tanpa sadar mengonsumsi sayuran yang justru bisa mengganggu fungsi seksual. Terutama untuk pria yang usianya sudah di atas 60 tahun, yang tubuhnya sudah lebih sensitif terhadap perubahan hormon dan tekanan darah. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan? Pertama, makanlah sayuran secara bervariasi. Jangan hanya satu jenis sayur yang dikonsumsi terus-menerus. Kedua, perhatikan porsi dan frekuensinya. Tidak semua yang sehat itu harus dimakan setiap hari. Ketiga, imbangi dengan gaya hidup sehat lain seperti olahraga ringan, tidur cukup, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. Ingat ya, kemampuan ereksi dan gairah itu bukan hanya soal fisik, tapi juga soal pola hidup, pikiran yang tenang, dan hubungan yang hangat. Maka dari itu, yuk kita mulai lebih bijak dalam memilih makanan. Jangan sampai niat sehat, malah bikin hubungan rumah tangga jadi terganggu. Semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Kalau dirasa video ini berguna, silakan dibagikan ke saudara atau teman yang seumuran, supaya mereka juga lebih sadar dan waspada. Dan kalau ada topik-topik lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, panjang umur, dan tetap harmonis bersama pasangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.